pada keluarga yang pada masih seger-seger. Kok ibu udah tua begini nggak dapat sama sekali? Saya sekarang berada di perumahan Rawabunga di Jakarta Timur. Saya mau ngobrol-ngobrol sama warga setempat terkait dengan bantuan sosial dari pemerintah. Apakah sudah diberikan secara merata? Di Kelurahan Rawabunga, Jakarta Timur ini, total ada lebih dari 3.800 warga yang terdata menerima bantuan sosial dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya menemui Ketua RT 01 RW 9. Info yang saya terima, katanya jumlah bantuan yang diterima pengurus lingkungan tak sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang terdaftar menerima bansos. Pak, tapi kalau misalnya dari bansosnya sendiri aja jumlahnya 60, Ya, berarti kan setengahnya belum dapat tuh. setengahnya belum dapat. Nah, itu gimana caranya Bapak bagian biar bisa kebagian semua, Pak? Itu kan kita dapat dari nanti ada yang dari PLN ya, terus ada yang dari BNI, ada ini ya yang belum dapat ini kita bagi-bagi. Oke, berarti yang belum dapat bantuan yang dari pemerintah, yang dapat dari BNI, dari mana itu Iya, dikasih ke mereka. yang belum dapat. Setelah mendapat izin dari kepala lingkungan setempat, saya berkeliling permukiman. Seorang warga yang saya temui ternyata bernasib miris. Namanya Suryati, ia mengonfirmasi hingga kini belum juga mendapat bantuan sosial yang dijanjikan menjadi haknya. Dari Kompolnas, kan ibu ngomong terus terang belum pernah sama sekali. Kayak bukan warga negara Indonesia ibu. Dari kelahiran sini, ibu kok yang lain pada dapat, yang pada keluarga yang pada masih seger-seger. Kok ibu udah tua begini nggak dapat sama sekali? Bener ibu nggak bohong, Ibu nggak sampein ke Pak RT. Udah, ibu udah minta sama RT dengan alasan RT bilang ibu nggak tinggal di tempatnya, ibu harus tinggal di tempat dia. Kan ibu orang ngontrak. Suryati bilang alasan dirinya belum mendapat bantuan lantaran masalah pendataan oleh pengurus lingkungan setempat. Tempat tinggal yang ditempati sekarang berbeda dengan data kartu keluarga yang ia miliki. Sekarang saya mau lihat kondisi rumah Ibu Suryati. Ya katanya bertahun-tahun belum dapat bansos dari pemerintah. Suryati menyewa rumah kontrakan ini Rp300.000 per bulannya. Sebelum masa pembatasan sosial berskala besar, ia kerap mengajar mengaji bagi anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya. Selama PSBB ini pun, ia kehilangan satu-satunya mata pencahariannya. Sampai ibu di sini pegel, kadang-kadang pegel. Ya Allah, yang lain semua pada seger-seger pada dapat bantuan. Kita yang sendiri segini, belum pernah ibu ngerasain, bener. Keluarga Mbak Islam ibu kan ibu bohong. Bener, dikutuk rezeki ibu sama Allah. Kiri kanan malaikat nyaksi ini ngomong belum pernah. Adanya pesan, ada testimoni dari warga sekitar, dari ibu gitu kan. Ini bisa didengar oleh para pejabat publik. Sudah memiliki dokumen yang lengkap, seperti kartu keluarga dan KTP, pengurus lingkungan setempat masih saja tidak memprioritaskan Suryati. Ini Ibu Suryati, Iya. katanya belum pernah sama sekali dapat Iya. bantuan dari Kan pemerintah. dibuatin data susulannya udah. Oh, udah dibikin data Udah, susulan. yang domisili, yang apa sudah dibuatin data susulannya. Soalnya udah lebih dari 2 tahun tinggal di sini, Iya, yang tapi RT-nya katanya kan Bapak. luar, Bali Meter. Heeh. Jadi sini dia di sana nggak dapat. Saya minta potong surat dari RT sana bahwa ibu ini belum pernah dapat bantuan. Jadi di sini kita buatkan data susulannya. Oke, udah dibuat ya Pak? Udah dibuat. Suryati hanya satu contoh betapa hanya gara-gara masalah pendataan yang tidak akurat, mesti memberi kompromi ke pemerintah dengan hidup seadanya jauh dari kata layak dan sehat. Di luar, warga yang mengalami persoalan ini masih banyak. Lalu bagaimana soal protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 yang selalu digaungkan pemerintah? Bagi Suryati, katanya bertahan supaya masih bisa makan saja dulu itu yang paling penting. Anggi Pasaribu, Anan Surya melaporkan untuk NET.